full 24 jam ganti. Pasar Ngasem ini adalah salah satu pusat pertemuan antar gerilyawan dari setiap sektor. Pasar Ngasem ini di mana setiap hari mereka itu sering bertukar informasi di dalam pasar sini, itu dengan cara menukar barang dagangannya. Padahal dalam isi barang dagangan tersebut mereka itu saling bertukar informasi. Belanda itu melakukan blokade pada jam 7 pagi dari arah barat, utara dan timur, dan seluruh laki-laki, penduduk laki-laki itu disuruh keluar dan dibariskan di sepanjang jalan sini. Di sepanjang jalan sini, dan satu persatu mereka diperiksa. Tetapi sayangnya Belanda saat itu tuh tidak dilengkapi dengan data-data yang lengkap. Yang dicurigai itu langsung mereka dibawa masuk ke dalam pasar dan langsung dieksekusi. Keberadaan pasar pun sangat vital pada masa perang mempertahankan kemerdekaan di berbagai wilayah Indonesia, tak terkecuali di Yogyakarta. Pasar dimanfaatkan sebagai tempat bertukar informasi, bahkan transaksi senjata api yang akan digunakan dalam penyerangan Belanda. Kini, sisa-sisa jejak gerilya masih dapat ditemukan di daerah Prawirotaman dan dalam Pujo Kusuman. Hantu Maut, begitu nama laskar ini disebut. Laskar yang terkenal dengan aksi terornya yang kejam dan brutal ini dipimpin Gusti Bendoro Pangeran Haryo Pujo Kusumo, adik kandung Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Itu pelindung hantu maut. Makanya sini dipakai sebagai markas. Loh, kalau lihatnya dapat ngomong hanya sama seperti warna sate itu. Tangan hitam pakai cabuk yang besar itu. Nah, lalu migo untuk babi dia pakai baju sama pakai kapeng. Sejarah mencatat, berbagai aksi kerap dilakukan pasukan TNI untuk mengusir pasukan Belanda yang berusaha kembali menduduki Yogyakarta pada penghujung tahun 1948. Namun pemerintah Belanda meredam semua aksi penyerangan yang mereka hadapi guna membentuk opini negatif mengenai kekuatan TNI kala itu di mata dunia. Berkaitan dengan radiogram yang dikirim dari Jogja pada tanggal 22 Juni 1948 bertempat di perkebunan halaman, didirikanlah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dengan Mr. Syafruddin Prawiran Negara sebagai ketuanya. Een grote eer en waar genoegen hierbij namens de Republiek de Verenigde Staten Indonesia. Pada tanggal 28 Januari 1949 keluarlah resolusi Dewan Keamanan PBB. Maksudnya agar Indonesia melanjutkan perundingan dengan Belanda dan kepada Belanda diinstruksikan untuk stop, tidak melanjutkan agresinya. Direncanakan pada bulan Februari akan ada sidang Dewan Keamanan PBB. Untuk ini Sri Sultan berinisiatif untuk mengadakan sesuatu kegiatan agar dunia tahu Republik Indonesia masih ada dan TNI masih eksis. Berita radio mengenai resolusi Dewan Keamanan PBB pun sampai ke telinga Sri Sultan Hamengkubuwono. Babak terakhir berlangsung di Den Haag, di mana konferensi meja bundar akhirnya menuju pada penyerahan kekuasaan tanggal 27 Desember 1949. Dalam acara kita minggu depan, akan kita dengarkan pandangan seorang Belanda terhadap perjuangan. Nah, kalau serangan umum itu berbarengan 2000 orang masuk. Nah, Sultan marah, terus kirim surat kepada Pak
Itu berarti kan itu malam 1 Maret. Kemudian merencanakan segala sesuatu. Itu kedua-duanya berembuk untuk strategi pelaksanaan dari serangan umum itu. Begitu Pak Harto mau pulang ke Prabowo, itu Sultan mengatakan begini, ojo kaget loh, nek sesuk ono dor-doran.